Pernahkah Anda membayangkan, bagaimana jika di balik seragam sederhana seorang office boy yang setiap hari Anda lihat, yang selalu menunduk dan seolah tak terlihat, tersembunyi sebuah kecerdasan luar biasa yang mampu mengguncang dunia? Ini adalah kisah tentang Bagas, seorang OB yang diremehkan oleh bosnya yang cantik dan angkuh, Adelia. Namun, tak ada yang tahu, lidah Bagas mampu menari dalam 9 bahasa asing. Sebuah rahasia yang pada akhirnya akan menjerat sang bos dalam kekaguman, rasa bersalah, dan jerat cinta yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kisah tentang bagaimana status sosial dihancurkan oleh kekuatan ilmu, dan bagaimana hati yang beku bisa dilelehkan oleh ketulusan yang paling murni. Sebelum kita selami lebih dalam kisah mereka, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar Ken Arok Productions. Silakan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like jika Anda suka, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Bagi Anda semua yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga hidup Anda dilimpahkan rezeki yang berkah, kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya robbal alamin. Biar doa kita semakin kuat, coba tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton dari daerah mana saja? Insya Allah, doa kita bersama dari berbagai penjuru negeri ini akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, mari kita mulai. Di jantung kota Jakarta yang tak pernah tidur, di antara belantara beton dan bilah-bilah kaca pencakar langit di kawasan Sudirman Central Business District, berdirilah sebuah monumen kemegahan bernama Gigacorp Tower. Disinilah denyut nadi bisnis bernilai triliunan rupiah berdetak setiap detiknya. Udaranya dingin oleh pendingin ruangan, lantainya berkilau seperti cermin, dan aroma yang tercium adalah perpaduan antara pembersih lantai beraroma pinus dan parfum mahal para eksekutif. Di tengah hiruk-pikuk ambisi inilah, sesosok bayangan bergerak nyaris tanpa suara. Namanya Bagas Pratama. Mengenakan seragam biru khas petugas kebersihan, ia adalah bagian dari pemandangan yang ada namun seringkali dianggap tiada. Tangannya cekatan, gerakannya efisien. Membersihkan noda kopi di meja pantry, memastikan dispenser air tak pernah kosong, hingga mengelap gagang pintu kaca yang baru saja disentuh puluhan tangan. Bagas adalah hantu baik hati di dalam mesin raksasa Gigacorp. Keberadaannya esensial, namun eksistensinya transparan. Lalu, datanglah sang ratu dari kerajaan kaca ini, Adelia Larasati, CEO Gigacorp Indonesia. Langkah kakinya yang berirama dari sepatu hak tingginya, seolah menjadi genderang perang yang membuat semua karyawan menegakkan punggung mereka. Wajahnya cantik, namun terbingkai oleh arogansi dingin dan tatapan setajam elang yang hanya fokus pada target. Pagi itu, ia berjalan melewati lobi utama, matanya lurus menatap ke depan, pikirannya sudah berada di ruang rapat 30 lantai di atas. Saat melewati Bagas yang sedang merapikan sebuah pot tanaman hias, Adelia bahkan tidak sedikit pun melirik. Bibirnya yang berpoles lipstik mahal itu hanya bergerak sedikit. "Guys, kopi saya. Hitam, tanpa gula. 5 menit di ruangan saya," ucapnya, suaranya tajam dan datar, ditujukan ke arah umum tanpa menunjuk siapapun. Ia tahu, perintah itu akan sampai dan dilaksanakan. Bagas hanya mengangguk pelan, meski Adelia sudah berlalu dan tidak mungkin melihat anggukannya. "Baik, Bu," gumamnya pada angin. Ia tidak merasa tersinggung. Ini adalah dunianya, ini adalah perannya. Ia segera bergegas ke pantry, meracik kopi dengan presisi yang sama seperti saat ia menghafal konjugasi kata kerja dalam bahasa Jerman. Ia tahu persis suhu air yang pas dan takaran bubuk kopi yang disukai Adelia. Bagi Adelia dan hampir semua orang di menara itu, Bagas hanyalah Gas, kependekan dari Bagas, atau kadang hanya OB. Sebuah fungsi, bukan seorang individu. Mereka tidak tahu, di balik tatapan tenangnya, pikiran pemuda itu sedang berkelana menerjemahkan berita utama dari Al Jazeera dalam bahasa Arab, dan di dalam hatinya, ia menyimpan sebuah janji suci yang membuatnya rela menjadi tak terlihat di tempat ini. Janji yang jauh lebih berharga dari semua proyek yang dibicarakan di gedung ini. 30 lantai di atas lobi yang baru saja kita tinggalkan, di dalam ruang rapat dewan direksi yang dijuluki Sangkar Elang, udara terasa lebih tipis dan lebih dingin. Disinilah keputusan-keputusan yang bisa mengubah peta industri nasional diambil. Di ujung sebuah meja mahoni raksasa yang panjang, duduklah Adelia Larasati. Kali ini, ia bukan lagi seorang ratu yang angkuh,
melainkan seorang jenderal muda yang sedang menghadapi dewan perangnya. Wajah-wajah tua para direktur menatapnya tajam, penuh selidik. Di antara mereka, bayangan ayahnya, sang pendiri Gigacorp, terasa begitu pekat, seolah ikut mengawasinya dari potret besar yang tergantung di dinding. Di layar proyektor raksasa di belakang Adelia, terpampang sebuah nama dengan huruf tebal dan megah, Proyek Nusantara Global. Ini bukan sekadar proyek bisnis. Ini adalah sebuah mahakarya, sebuah legasi. Sebuah rencana ambisius untuk membangun kawasan industri terpadu paling canggih di Asia Tenggara, dengan suntikan dana investasi dari 4 penjuru dunia, konsorsium dari Jepang, raksasa teknologi dari Korea Selatan, ahli manufaktur dari Jerman, dan pemodal kaya raya dari Uni Emirat Arab. Proyek ini adalah tiket Gigacorp untuk melompat ke panggung dunia, dan bagi Adelia, ini adalah pedang bermata dua. Jika berhasil, namanya akan terukir dalam sejarah. Jika gagal, ia akan selamanya dicap sebagai anak manja yang menghancurkan warisan ayahnya. Proposal ini terlalu berisiko. Adelia, suara salah seorang direktur senior memecah keheningan. Menyatukan 4 kepentingan dari budaya yang sangat berbeda adalah resep dari bencana. Adelia mengangkat dagunya. Wajahnya setenang pualam, suaranya yang keluar begitu terukur dan penuh keyakinan, menyembunyikan badai keraguan di dalam dadanya. Risiko terbesar adalah dengan tidak mengambil risiko sama sekali, Pak Direktur, jawabnya tegas. Di era globalisasi, kolaborasi adalah kunci. Saya dan tim saya sudah mempersiapkan mitigasi risiko untuk setiap potensi konflik budaya maupun bisnis. Proyek ini akan berjalan. Selama 1 jam berikutnya, Adelia membabat habis setiap keraguan dengan data, dengan grafik, dan dengan visi yang tajam. Ia adalah gambaran sempurna dari seorang pemimpin modern yang brilian. Namun, tak ada yang bisa melihat jemarinya yang sedikit gemetar di bawah meja, atau bagaimana ia menahan napas setiap kali pertanyaan menusuk dilontarkan. Ini adalah pertaruhan terbesarnya. Seluruh karir dan harga dirinya ia letakkan di atas meja mahoni ini. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Dewan Direksi memberikan lampu hijau dengan syarat yang berat. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Adelia sendirian di ruang rapat itu, menatap gemerlap kota Jakarta dari jendela kaca raksasa. Ia merasa seperti berdiri di puncak dunia, sekaligus di tepi jurang. Saat itulah, pintu terbuka pelan. Bagas masuk dengan troli kecilnya untuk membersihkan cangkir-cangkir kopi dan sisa-sisa rapat. Adelia bahkan tidak menoleh, terlalu tenggelam dalam lautan tekanannya. Namun Bagas, dalam diamnya, melihat sesuatu yang tidak dilihat para direktur tadi. Sebutir keringat kecil yang mengalir di pelipis sang CEO. Sebuah tanda kerapuhan yang tersembunyi di balik benteng kesempurnaannya. Adelia mengira ia telah memperhitungkan semua variabel. Namun ia lupa, dalam setiap permainan besar, selalu ada faktor X, pion kecil tak terduga yang mampu mengubah seluruh jalannya pertempuran. Dan pion itu baru saja selesai mengelap meja di hadapannya. Beberapa minggu berlalu dalam pusaran persiapan yang melelahkan. Email, panggilan konferensi, dan rapat hingga larut malam menjadi santapan sehari-hari bagi Adelia dan tim intinya. Hari ini adalah langkah pertama yang krusial. Pertemuan pendahuluan dengan perwakilan dari konsorsium Jepang. Tidak ada negosiasi besar, hanya sekadar presentasi awal untuk membangun hubungan baik. Namun bagi Adelia, tidak ada yang namanya pertemuan kecil. Kesempurnaan adalah harga mati. Ruang rapat telah disulap. Bunga segar diatur dengan presisi, dokumen tercetak rapi di map kulit, bahkan pilihan teh hijau Jepang yang disajikan pun telah melalui riset kecil. Semuanya sempurna, kecuali satu hal. Tuan Watanabe, penerjemah senior yang mereka sewa dengan bayaran mahal, terjebak di tengah belitan lalu lintas Jakarta yang tak kenal ampun. Jarum jam terus bergerak, dan para delegasi Jepang sudah duduk dengan tenang, sesekali berbincang satu sama lain dalam bahasa ibu mereka yang terdengar cepat di telinga Adelia. Adelia tersenyum profesional, namun di dalam hatinya, kekesalan mulai memuncak. Rencananya yang tanpa celah ternoda oleh variabel yang paling ia benci, ketidakpastian. Di sudut ruangan, Bagas bergerak dengan sigap, menyajikan teh hijau ke cangkir-cangkir porselen putih. Ia melakukannya dengan gestur yang penuh hormat, sedikit membungkuk, persis seperti yang pernah ia pelajari dari buku tentang etiket bisnis Jepang. Para delegasi itu meliriknya sekilas,
mungkin mengapresiasi pelayanannya, sebelum kembali fokus pada dokumen tebal di hadapan mereka. Mereka mulai menunjuk-nunjuk sebuah halaman, dahi mereka sedikit berkerut. Bagas, yang telinganya terlatih menangkap setiap nuansa, mendengar percakapan mereka. "Kore wa chigaimasu ene," ucap salah satunya. "Ini sepertinya tidak cocok." Mereka sedang membahas sebuah grafik data pertumbuhan pasar yang angkanya terasa janggal jika dibandingkan dengan narasi pada paragraf sebelumnya. Sebuah kesalahan ketik yang sangat kecil, namun cukup untuk membuat investor yang teliti menjadi ragu. Adelia, yang melihat gestur mereka, mulai merasa cemas. Ia tidak tahu apa masalahnya. Tepat pada saat itu, Bagas berjalan di belakang kursi Adelia untuk mengisi ulang teko air. Sambil sedikit menunduk, seolah sedang fokus pada pekerjaannya, ia berbisik dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti desiran angin. "Maaf mengganggu, Bu." Angka di grafik halaman 21 sepertinya merujuk pada data kuartal ketiga, bukan kuartal keempat seperti yang tertulis di judulnya. Adelia membeku sesaat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Sebuah bisikan dari seorang OB. Sebuah analisis data. Ini tidak masuk akal. Insting pertamanya adalah mengabaikan, bahkan menegur. Namun, kepanikan dan tatapan bingung dari para delegasi Jepang mendorongnya untuk bertindak. Dengan gerakan cepat yang elegan, ia membuka halaman 21. Matanya membelalak. Anak itu benar. Dengan senyum yang dipaksakan, ia segera menginterupsi, "Mohon maaf, tuan-tuan, ada sedikit salah label pada grafik ini sebagai bahan koreksi kita bersama." Krisis kecil itu berhasil dihindari tepat saat Tuan Watanabe tiba dengan napas terengah-engah. Pertemuan pun berlanjut. Namun, pikiran Adelia tidak lagi sepenuhnya di sana. Sesekali ia melirik ke arah Bagas yang kini kembali ke dunianya, mengelap jejak air di meja. Bagaimana mungkin? Pasti hanya kebetulan. Mungkin ia tidak sengaja mendengar tim riset membahasnya kemarin. Ya, pasti hanya itu. Adelia memilih untuk percaya pada logika. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, sebuah benih kecil rasa penasaran telah ditanam. Benih yang tidak ia sadari, akan segera disirami oleh takdir. Saat jam kerja usai, kemegahan Gigacorp Tower mencair di balik punggung Bagas, berganti dengan riuh rendahnya jalanan Jakarta di kala senja. Ia menempuh perjalanan singkat, bukan menuju apartemen mewah, melainkan menyusuri ganggang sempit di kawasan Karet Tengsin, di mana aroma masakan warteg berbaur dengan suara azan maghrib dari kejauhan. Inilah dunia Bagas yang sebenarnya. Sebuah dunia yang kontras 180 derajat dari lantai marmer dan dinding kaca tempat ia menghabiskan harinya. Ia membuka pintu kamar kosnya yang sederhana, sebuah ruangan berukuran 3x4 meter yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Tidak ada sofa empuk atau televisi layar datar. Dinding kamarnya justru dipenuhi tempelan kertas berisi aksara Mandarin, deretan huruf Hangul Korea, dan tabel-tabel konjugasi kata kerja dalam bahasa Prancis. Di atas meja belajar kecil, sebuah laptop bekas tergeletak di antara tumpukan buku-buku bahasa yang sebagian sudah usang. Kamar ini bukanlah potret kemiskinan, melainkan sebuah kuil ilmu yang ia bangun sendiri. Bagas menyalakan laptopnya. Wajah lelahnya seketika sirna, digantikan oleh seulas senyum hangat saat sebuah wajah muncul di layar. Wajah seorang gadis remaja yang pucat, terbaring di ranjang rumah sakit, namun dengan sepasang mata yang berbinar cerah. "Mas Bagas," sapanya riang. "Halo, cantik," jawab Bagas, suaranya berubah menjadi penuh kelembutan. "Gimana keadaan jagoan Mas hari ini? Sudah minum obat?" Gadis itu adalah Dina, adiknya. Satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mereka bercerita tentang hal-hal ringan. Dina mengeluh bosan dengan makanan rumah sakit. Bagas menanggapinya dengan janji akan membawakannya sate padang saat ia sembuh nanti. Dina menanyakan pekerjaan kakaknya, dan Bagas hanya menjawab sekenanya. Seperti biasa, kantornya besar, orangnya sibuk-sibuk. Kemudian, nada suara Dina sedikit berubah. "Mas, tadi dokter bilang, kalau hasil lab minggu ini bagus, persiapan untuk operasinya bisa segera dimulai." Dada Bagas terasa sesak sesaat. Inilah alasan dari segalanya. Operasi jantung yang dibutuhkan adiknya, yang biayanya sanggup membuat lutut orang biasa menjadi lemas. Bagas menatap wajah adiknya di layar, menyembunyikan segala kecemasan di balik senyumnya yang paling meyakinkan.
Itu berita bagus, kan? Kamu nggak usah khawatir soal biaya, ya. Semuanya sudah Mas siapkan. Tugas Dina cuma satu, fokus untuk sembuh. Ingat janji kita? Nanti kita jalan-jalan ke Spanyol, kita ngobrol sama orang di sana pakai bahasa mereka. Setelah panggilan video berakhir, senyum di wajah Bagas perlahan memudar. Ia membuka sebuah file di laptopnya, rincian biaya rumah sakit. Deretan angka nol yang panjang seolah menatapnya dengan tajam, mengejek upahnya sebagai seorang OB. Ia tahu, dengan kemampuannya, ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi ia tidak punya waktu untuk melalui proses rekrutmen yang panjang, atau mengumpulkan ijazah yang diminta. Ia butuh pekerjaan apapun secepatnya, pekerjaan yang memberinya pemasukan pasti untuk memulai perjuangannya. Seragam biru yang ia kenakan setiap hari bukanlah tanda ia menyerah. Itu adalah baju zirahnya. Gigacorp Tower bukanlah penjaranya, melainkan medan perangnya. Dan Adelia Larasati, ia belum tahu, bahwa OB yang sering ia remehkan, sedang berjuang dalam pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar memenangkan proyek triliunan rupiah. Pertempuran antara hidup dan mati. Di dalam ekosistem perusahaan yang ganas, setiap cahaya terang akan selalu menciptakan bayangan yang gelap. Dan bayangan dari kesuksesan Adelia yang mulai bersinar bernama Reza Wijoyo. Sebagai manajer pemasaran, Reza adalah antitesis dari Adelia. Jika Adelia memimpin dengan tangan besi dan perfeksionisme yang dingin, Reza memimpin dengan senyum palsu dan jabat tangan yang terlalu erat. Ia adalah seorang penjilat ulung ke atasan dan seorang tiran licik bagi bawahan. Kesuksesan proyek Nusantara Global di tangan Adelia adalah sebuah ancaman langsung bagi ambisinya untuk menjadi bintang utama di Gigacorp. Melihat Adelia mendapatkan semua sorotan, benih-benih iri dengki dalam diri Reza tumbuh menjadi sebuah rencana jahat. Ia tidak bisa menyerang Adelia secara langsung. Wanita itu terlalu cerdas dan posisinya terlalu kuat. Maka, ia memutuskan untuk menyerang fondasi proyeknya, menciptakan keretakan dari bawah. Targetnya, investor dari Jerman yang terkenal paling detail dan tidak kenal kompromi soal data. Reza tahu, jika kepercayaan mereka goyah, seluruh struktur proyek ini bisa runtuh seperti rumah kartu. Suatu malam, lama setelah para karyawan lain pulang, Reza masih berada di kantor. Dengan dalih membantu seorang staf junior bernama Rian untuk menyelesaikan laporan, Reza dengan licik berhasil mendapatkan kata sandi akses komputer Rian. Sebuah tindakan manipulatif yang dibungkus dengan topeng senior yang baik hati. Setelah Rian pulang dengan perasaan berterima kasih, wajah asli Reza pun muncul. Di kesunyian lantai 45, ia masuk ke server utama menggunakan akun Rian. Jari-jarinya menari di atas keyboard, bukan untuk menciptakan, melainkan untuk menghancurkan. Ia menemukan file yang dicarinya, sebuah folder berisi analisis data keuangan dan proyeksi pasar yang secara spesifik telah disiapkan untuk dikirim ke Jerman keesokan harinya. Ia tidak menghapusnya, karena itu akan terlalu kasar. Sebaliknya, ia merusak file tersebut dari dalam, membuatnya korup dan tidak bisa dibuka, lalu dengan sengaja menciptakan jejak digital palsu yang mengarah telak pada Rian sebagai pelaku tunggal. Keesokan paginya, neraka kecil pun pecah. Tim Adelia panik saat file maha penting itu tidak bisa diakses, sementara email dari Jerman sudah menunggu. Divisi IT bergerak cepat dan dalam waktu 1 jam, semua bukti digital menunjuk pada satu nama, Rian. Adelia, dengan wajah mengeras karena marah dan kecewa, memanggil Rian ke ruangannya. Pemuda lugu itu bersumpah mati-matian bahwa ia tidak melakukannya. Namun di hadapan data log akses yang tak terbantahkan, pembelaannya terdengar seperti isak tangis anak kecil. Hari itu juga, Rian diskors tanpa ampun. Karirnya hancur dalam sekejap. Reza menyaksikan drama itu dari mejanya dengan senyum puas yang tersembunyi. Ia bahkan menghampiri Adelia, menepuk bahunya dengan pura-pura bersimpati. Sabar ya, Del. Kesalahan anak baru memang kadang fatal. Jangan khawatir, aku akan bantu carikan solusinya. Rencananya berjalan mulus. Ia telah menciptakan badai untuk menggoyahkan kapal Adelia. Namun, ia tidak menyadari satu hal. Di setiap sudut gedung ini, selalu ada sepasang mata yang melihat dan sepasang telinga yang mendengar. Mata dan telinga milik seseorang yang selama ini, ia anggap tidak lebih dari sehelai debu di lantai. Malam itu,
Lantai 45 Gigacorp Tower terasa seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan. Adelia dan tim intinya masih berkutat di ruang rapat, wajah mereka kuyu diterangi cahaya laptop, berusaha membangun kembali data yang telah hancur dari nol. Udara dipenuhi aroma kopi basi dan keputusasaan. Sementara itu, Reza Wijoyo sudah lama meninggalkan gedung sambil bersiul kecil, membayangkan wajah panik Adelia dengan kepuasan yang dingin. Ia merasa tak tersentuh. Seorang dalang yang sempurna. Namun, Reza melakukan satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh orang-orang sombong. Ia meremehkan apa yang ada di sekitarnya. Sebelum pulang, ia menelepon seseorang dari area pantry yang sepi untuk menumpahkan kebanggaannya. "Rencanaku mulus, bro," ucapnya dengan suara pelan yang congkak. Si Ratu Es itu sekarang lagi kebakaran jenggot. Dan pion kecil bernama Rian itu, tamat riwayatnya. Mereka nggak akan pernah tahu kalau ini semua permainanku. Reza mengira ia sendirian. Tapi ia tidak. Hanya beberapa meter darinya, di balik rak penyimpanan, Bagas sedang mengumpulkan sampah dari tempat-tempat sampah kecil. Gerakannya senyap, kehadirannya seringan udara. Telinganya yang tajam, yang terbiasa membedakan aksen Tokyo dan Osaka, dengan mudah menangkap setiap kata beracun yang keluar dari mulut Reza. Seketika, kepingan puzzle itu menyatu di benaknya. Rian yang menangis, kepanikan di wajah Adelia pagi tadi, dan senyum palsu Reza. Semuanya terhubung. Amarah dan rasa keadilan bergejolak di dalam dirinya. Namun ia tetap diam, membiarkan Reza pergi tanpa menyadari bahwa rahasianya kini memiliki saksi. Bagas tahu ia tidak bisa melapor. Siapa yang akan percaya pada kesaksian seorang office boy melawan seorang manajer senior? Itu akan menjadi bunuh diri. Ia harus menemukan bukti, menemukan solusi. Pikirannya bekerja cepat. Ia ingat pernah melihat Reza menggunakan sebuah USB drive pribadi yang mencolok. Seorang yang licik seperti Reza tidak akan menghancurkan data asli sebelum memastikan rencananya berhasil. Pasti ada salinannya. Malam semakin larut. Gedung semakin senyap. Bagas memulai perburuannya yang sunyi. Ia mulai dari ruang kerja Reza. Dengan alasan rutin membersihkan, ia masuk. Matanya memindai setiap sudut. Bukan di laci, itu terlalu jelas. Bukan di tas kerja. Lalu matanya tertuju pada sebuah buku tebal berjilid kulit tentang strategi pemasaran global di rak buku. Sebuah buku yang terlihat terlalu bersih, seolah tak pernah disentuh. Didorong oleh intuisi, Bagas mengambilnya. Dan benar saja. Di antara halaman-halaman yang dilubangi, tersembunyi sebuah USB drive berwarna perak. Tanpa membuang waktu, ia menuju sebuah komputer tua di ruang arsip yang jarang digunakan. Jantungnya berdebar saat ia memasukkan USB itu. Dan di sanalah harta karun itu berada, file analisis investor Jerman yang asli, utuh, tidak rusak sedikitpun. Bagas tidak menyalinnya ke komputernya. Ia mengunggahnya ke sebuah layanan penyimpanan awan, menciptakan sebuah tautan anonim. Ia kemudian menulis tautan itu di selembar kertas memo kuning kecil. Pukul 11 malam, Adelia duduk sendirian di kantornya, memijat pelipisnya yang pening, nyaris menyerah. Tiba-tiba, ia melihat secari kertas kuning terdorong pelan dari bawah celah pintunya. Ia mengerutkan dahi, lalu mengambilnya. Hanya ada satu baris tulisan tangan yang rapi, data yang Anda cari. Dengan tangan sedikit gemetar karena ragu bercampur harapan, ia mengetik tautan itu di browsernya. Dan sedetik kemudian, di layarnya, folder data yang hilang itu terbuka. Lengkap. Sempurna. Rasa lega yang luar biasa membanjirinya, namun segera digantikan oleh sebuah pertanyaan besar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa? Siapa pahlawan tanpa nama yang bergerak dalam bayang-bayang di kerajaannya ini? Ingatannya langsung tertuju pada bisikan pelan berbahasa Indonesia di tengah kepanikan rapat delegasi Jepang. Kecurigaan yang sempat ia kubur, kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Beberapa hari berlalu. Adelia mencoba mengabaikan misteri si pahlawan tanpa nama, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ulah seorang karyawan iseng yang ingin cari perhatian. Namun, bayangan Bagas yang membisikkan data akurat dalam bahasa Jepang terus melintas di benaknya. Rasa penasaran itu ia tekan dalam-dalam, tertimbun oleh persiapan rapat paling krusial dengan para investor dari Jerman. Kali ini, ia tidak mau mengambil risiko.
Rapat diadakan di luar kantor, di sebuah kedai kopi premium di Senayan, untuk menciptakan suasana yang lebih santai. Seorang penerjemah bahasa Jerman terakreditasi telah disewa, dengan bayaran yang fantastis untuk memastikan tidak ada kesalahan. Para investor Jerman, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang sangat teliti bernama Tuan Schmidt, tiba tepat waktu. Mereka adalah perwujudan dari presisi dan efisiensi. Setelah basa-basi singkat dalam bahasa Inggris, Tuan Schmidt langsung ingin membahas inti permasalahan, detail teknis mengenai ketahanan material untuk konstruksi pabrik. Dan disinilah bencana kedua dimulai. Sang penerjemah andalan tak kunjung datang. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Kepanikan yang familiar mulai merayapi Adelia. Sementara Adelia berusaha keras menjelaskan spesifikasi teknis yang rumit dalam bahasa Inggris, Tuan Schmidt mulai menunjukkan raut frustrasi. Ada istilah-istilah presisi dalam ilmu rekayasa yang tidak memiliki padanan kata yang pas dalam bahasa Inggris. Diskusi pun berjalan buntu. Merasa kesal, Tuan Schmidt beralih ke bahasa Jerman, berbicara dengan cepat kepada rekannya. Ini tidak ada gunanya, keluhnya. Bagaimana kita bisa membahas spesifikasi ketahanan torsi jika terminologinya saja tidak sampai? Ini buang-buang waktu. Adelia hanya bisa menelan ludah. Ia tidak mengerti kalimatnya, tapi ia sangat paham nada merendahkan dan bahasa tubuh yang penuh kekecewaan itu. Ia merasa kecil, tidak kompeten. Wajahnya memerah karena menahan malu. Kesepakatan triliunan rupiah itu terasa seperti pasir yang lepas dari genggamannya. Tepat pada saat itulah, sesosok pemuda berseragam biru tiba di meja mereka. Itu Bagas. Ia dikirim ke sana untuk mengantar satu dokumen penting yang tertinggal di meja Adelia. Ia tiba di tengah suasana paling canggung dan paling tegang. Ia menyerahkan map dokumen itu pada Adelia, dan telinganya menangkap dengan jelas keluhan Tuan Schmidt. Bagas melihat wajah Adelia yang pucat pasi. Ia melihat kesepakatan itu di ambang kehancuran. Dalam satu tarikan napas, ia membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. "Permisi, Bu Adelia. Mohon maaf saya menyela," ucapnya sopan dalam bahasa Indonesia. Lalu, ia berbalik menghadap Tuan Schmidt. Seluruh postur tubuhnya berubah, dari seorang OB yang selalu menunduk menjadi seorang profesional yang percaya diri. Dalam bahasa Jerman yang formal dan sangat fasih, Bagas berkata, "Tuan Schmidt, maafkan kelancangan saya. Saya rasa, inti dari masalah yang sedang dibahas bukanlah pada ketahanan torsi, melainkan pada standar spesifik ISO mengenai tingkat kelelahan material komposit kami di bawah tekanan ekstrim. Ini adalah isu daya tahan, bukan toleransi." Hening. Suara mesin penggiling kopi di bar pun terasa berhenti. Kedua investor Jerman itu menatap Bagas dengan mulut sedikit terbuka. Mereka tidak hanya kaget mendengar bahasa Jerman yang sempurna, tapi juga oleh pemahamannya yang mendalam pada isu teknis yang mereka perdebatkan. Namun, tatapan yang paling terkejut datang dari Adelia. Ia menatap Bagas, OB yang setiap hari membuatkannya kopi, OB yang selama ini ia anggap tak lebih dari bayangan. Di tengah kedai kopi yang ramai itu, dunianya serasa berhenti berputar. Seluruh asumsi, seluruh status sosial, seluruh tembok yang ia bangun di antara mereka, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pertanyaan di benaknya kini bukan lagi, siapa, melainkan, makhluk apa sebenarnya kamu ini, Bagas Pratama. Pertemuan di kedai kopi itu berakhir dengan hasil yang di luar dugaan. Tuan Schmidt dan rekannya tidak hanya puas, mereka terkesan. Mereka berjabat tangan dengan Adelia, namun tatapan kagum mereka jelas ditujukan pada Bagas, yang dengan cepat kembali memasang topengnya sebagai seorang petugas rendahan yang sopan. Rapat yang nyaris hancur itu berubah menjadi sebuah kesuksesan kecil, berkat intervensi dari orang yang paling tidak terduga. Perjalanan kembali ke Gigacorp Tower adalah perjalanan paling sunyi yang pernah Adelia rasakan. Ia duduk di kursi belakang mobil mewahnya, sementara Bagas, atas perintahnya, duduk di sampingnya, bukan di kursi depan. Posisi yang terasa sangat salah dan canggung. Adelia tidak bersuara, matanya menatap tajam keluar jendela, namun pikirannya berkecamuk 1000 bahasa. Ia melirik Bagas dari sudut matanya. Pemuda itu hanya duduk tenang, menatap gedung-gedung yang berlarian, seolah kejadian luar biasa beberapa saat yang lalu tidak pernah terjadi. Kontras antara kemampuannya yang mengerikan dan sikapnya yang begitu bersahaja, membuat Adelia merasa gila.
Begitu pintu lift terbuka di lantai paling atas, Adelia berjalan cepat menuju ruangannya. Masuk, perintahnya pada Bagas. Suaranya dingin dan tak terbantahkan. Setelah Bagas masuk, Adelia menutup dan mengunci pintu kantornya. Sebuah gestur yang menegaskan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah urusan di antara mereka berdua saja. Ia berbalik, melepas blazernya, dan menatap Bagas dengan sorot mata yang menusuk, seolah ingin menguliti setiap lapisan rahasia yang pemuda itu miliki. "Duduk," katanya lagi, menunjuk kursi di depan mejanya. Bagas menurut tanpa kata. Adelia bersandar di mejanya, menyilangkan tangan. "Saya tidak akan bertanya lagi siapa kamu, karena jelas kamu bukan sekadar Bagasi Office B. Pertanyaan saya adalah, apa ini semua? Permainan apa yang sedang kamu mainkan?" Bagas menatap Adelia dengan tenang, tatapan yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. "Tidak ada permainan, Bu," jawabnya jujur. "Saya suka belajar bahasa. Itu saja. Saya belajar sendiri sejak lama. Saya mohon maaf jika tindakan saya tadi dianggap tidak sopan atau melangkahi wewenang." Adelia tertawa sinis. "Belajar sendiri? Kamu berbicara bahasa Jerman teknis lebih baik dari penerjemah profesional yang saya bayar ratusan juta. Dan insiden dengan delegasi Jepang? Dan data investor yang muncul secara misterius? Jangan anggap saya bodoh, Bagas." Bagas terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya hanya menggunakan apa yang saya bisa untuk membantu perusahaan di saat genting. Saya tidak punya niat lain." Kejujuran dan kesederhanaan dalam jawaban itu memukul Adelia. Ia melihat tidak ada kebohongan di mata pemuda itu. Pikirannya yang biasa bekerja secara logis dan transaksional, mulai berputar ke arah yang berbeda. Ia melihat sebuah masalah, sekaligus sebuah solusi yang tidak pernah ia bayangkan. Pria di hadapannya ini adalah kartu asnya, senjatanya yang paling rahasia. "Berdiri," perintah Adelia. Ia berjalan mendekati Bagas, menatapnya dari atas ke bawah. "Seragam ini tidak cocok untukmu." Ia lalu kembali ke mejanya, tatapannya berubah dari interogasi menjadi kalkulasi. "Saya tidak peduli apa latar belakangmu atau dari mana kamu belajar. Proyek ini adalah hidup dan mati saya. Para penerjemah itu tidak bisa diandalkan. Saya butuh kamu." Ia menatap lurus ke mata Bagas. "Mulai besok, kamu bekerja langsung untuk saya. Secara tidak resmi. Kamu akan menjadi asisten pribadi dan penerjemah saya selama proyek ini berjalan. Tidak ada yang boleh tahu. Di mata orang lain, kamu tetap OB yang mengantar kopi ke ruangan saya. Sebagai imbalannya, saya akan memberimu bonus yang cukup untuk membeli 10 motor baru secara tunai setiap bulannya." Tawaran itu menggantung di udara. Sebuah tawaran gila, lahir dari keputusasaan dan kekaguman. Bagas tertegun, otaknya dengan cepat menghitung. Uang itu adalah jawaban dari semua doanya untuk Dina. "Saya setuju, Bu," jawab Bagas tegas. "Tapi dengan satu syarat. Identitas dan peran saya ini hanya Ibu yang tahu. Saya tidak ingin status saya berubah. Saya hanya ingin membantu proyek ini berhasil." Kesepakatan pun terjalin di bawah temaram lampu kantor CEO, bukan di atas kertas kontrak, melainkan oleh tatapan mata yang saling mengunci antara dua dunia yang telah bertabrakan. Adelia merasa ia telah mendapatkan sebuah aset berharga. Namun Bagas tahu, ia baru saja menjual rahasianya demi sebuah harapan. Sebuah permainan baru yang jauh lebih rumit dan berbahaya kini telah dimulai. Keesokan paginya, Bagas datang ke ruangan Adelia seperti biasa, membawakan kopi hitam tanpa gula. Namun kali ini, Adelia tidak menyentuh kopinya. Ia justru mendorong sebuah amplop tebal dan sebuah kartu kredit berwarna hitam ke arah Bagas. "Ini, saya tidak mau melihat seragam biru itu lagi saat kamu bersama saya," ucapnya tanpa basa-basi. "Beli 3 setelan jas paling bagus yang bisa kamu temukan. Sepatu, jam tangan, semuanya. Anggap ini seragam barumu. Seragam tak terlihat." Maka dimulailah kehidupan ganda Bagas Pratama. Di mata sebagian besar penghuni Gigacorp, ia tetaplah Bagas, si OB yang rajin dan pendiam. Ia masih datang pagi, masih sesekali terlihat mendorong troli kebersihan. Namun, ketika sebuah pesan singkat dari Adelia masuk ke ponselnya, atau ketika Adelia memanggilnya dengan kode,
Guys, ruangan saya butuh perhatian khusus. Bagas akan menghilang ke sebuah ruang arsip di lantai yang sama yang telah dialihfungsikan menjadi ruang pribadinya. Di sana, ia akan menanggalkan seragam birunya, dan dalam 5 menit, ia akan keluar sebagai sosok yang sama sekali berbeda. Seorang pria muda yang tajam dalam balutan setelan Armani, dengan aura kecerdasan yang tak bisa lagi disembunyikan. Peran barunya jauh melampaui seorang penerjemah. Bagas adalah seorang penasihat budaya. Sebelum konferensi video dengan investor Korea Selatan, ia berbisik pada Adelia, "Bu, jangan langsung ke inti bisnis. Tanyakan tentang akhir pekan mereka. Puji betapa cepatnya perkembangan ekonomi di Seoul. Bagi mereka, membangun hubungan personal lebih dulu adalah segalanya." Adelia mengikuti saran itu, dan suasana rapat yang biasanya kaku menjadi jauh lebih cair dan produktif. Saat mempersiapkan proposal untuk investor dari Uni Emirat Arab, Bagaslah yang mengingatkan tim untuk tidak menjadwalkan pertemuan penting pada hari Jumat, dan bahkan menyarankan untuk menyajikan kurma dan kopi Arab sebagai gestur penghormatan. Hal-hal kecil yang brilian, yang tidak akan pernah terpikirkan oleh tim Adelia yang terbiasa dengan gaya bisnis barat. Perlahan tapi pasti, Adelia tidak lagi melihat Bagas sebagai kamus berjalan. Ia mulai bertanya, "Bagas, menurutmu bagaimana?" Bukan lagi, "Bagas, ini artinya apa?" Kekaguman profesional itu mulai merembes ke ranah personal. Adelia seringkali mendapati dirinya terdiam, mengamati cara Bagas menjelaskan sebuah konsep dengan begitu bersemangat, atau bagaimana pemuda itu tetap tenang saat negosiasi memanas. Ia mulai melihat kilatan jenaka di matanya, juga kerendahan hati yang tulus setiap kali ia dipuji. Dinding es di sekeliling hati Adelia mulai retak, membiarkan seberkas kehangatan masuk tanpa ia sadari. Tentu saja, kehadiran konsultan misterius ini tidak luput dari perhatian Reza Wijoyo. Siapa pria ini yang tiba-tiba selalu berada di sisi Adelia dalam setiap rapat penting? Siapa pria yang tidak punya meja kerja, tidak ada di daftar karyawan eksekutif, namun bisa keluar masuk ruangan CEO dengan bebas? Reza mencoba mencari informasi, namun setiap kali ia bertanya, semua orang hanya mengangkat bahu. Kecurigaan dan kecemburuannya yang membara kini memiliki target baru. Ia mulai mengawasi mereka, mencari celah, menunggu saat yang tepat untuk membongkar rahasia apapun yang sedang mereka mainkan. Permainan catur di Gigacorp Tower telah memasuki babak baru. Seorang pion yang tak dianggap, kini telah melintasi papan dan berubah menjadi menteri yang paling kuat. Dan sang ratu, kini harus berjuang untuk tidak jatuh hati padanya. Pekerjaan untuk proyek Nusantara Global semakin intensif. Siang hari adalah milik rapat dan negosiasi, sementara malam hari adalah waktu untuk menyusun strategi dan menganalisis data. Seringkali, hanya ada 2 orang yang tersisa di lantai teratas Gigacorp Tower yang sunyi, Adelia dan Bagas. Gedung yang tadinya riuh kini menjadi milik mereka berdua, ditemani gemerlap lampu kota Jakarta yang membentang seperti lautan bintang di bawah mereka. Suatu malam, saat mereka sedang menelaah ratusan halaman dokumen legal dari Jerman, Adelia akhirnya mencapai batasnya. Ia menghela napas panjang, melempar pulpennya ke atas meja, dan menyandarkan kepalanya di kursi. Wajahnya yang biasa tampak sekeras baja kini, menunjukkan gurat-gurat kelelahan yang nyata. Melihat itu, Bagas berhenti mengetik. "Ibu butuh istirahat," katanya lembut. "Pekerjaan ini tidak bisa menunggu, Gas," jawab Adelia tanpa membuka mata. "Pekerjaan bisa menunggu 15 menit, balas Bagas. Tapi kesehatan ibu tidak. Izinkan saya membuatkan teh hangat. Bukan kopi. Teh jahe buatan saya bisa membuat pikiran lebih jernih." Adelia terdiam, lalu mengangguk pelan. Gestur kecil yang penuh perhatian itu terasa asing sekaligus menenangkan. Sambil menunggu Bagas kembali dari pantry, Adelia menatap siluet pemuda itu dari kejauhan. Ia bukan lagi sekadar aset atau senjata rahasia. Ia telah menjadi rekan seperjuangan, satu-satunya orang di dunia ini yang melihatnya dalam kondisi terlemahnya. Saat mereka duduk berhadapan dengan cangkir teh yang mengepulkan uap wangi, keheningan di antara mereka terasa berbeda. Lebih nyaman. "Kenapa kamu begitu menuntut kesempurnaan?" tanya Bagas tiba-tiba, sebuah pertanyaan yang sangat personal dan berani. Adelia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang ia perlihatkan. "Ayahku membangun semua ini dari nol," jawabnya lirih, matanya menatap ke kejauhan.
Semua orang mengharapkan aku untuk menjadi sehebat dia, atau bahkan lebih. Setiap hari, aku merasa seperti berjalan di atas bayang-bayang raksasanya. Aku takut, jika aku membuat satu kesalahan kecil saja, aku akan mengecewakannya dan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Pengakuan tulus itu membuka sebuah pintu. Untuk pertama kalinya, Bagas melihat sosok perempuan rapuh di balik citra CEO yang dingin. Tekanan itu pasti sangat berat. Balas Bagas penuh empati. Sangat, aku Adelia. Ia lalu balik menatap Bagas. Sekarang gantian. Kenapa kamu melakukan semua ini? Belajar 9 bahasa hanya karena suka? Aku tidak percaya. Bagas tersenyum. Saya punya seorang adik perempuan, Bu. Namanya Dina. Dia adalah dunia saya. Dulu sekali, saya berjanji padanya, suatu hari nanti saya akan mengajaknya keliling dunia. Dan saya pikir, cara terbaik untuk melihat dunia adalah dengan mampu berbicara dengan mereka. Ia tidak menceritakan tentang penyakit adiknya, namun ketulusan dalam ceritanya terasa begitu kuat. Di tengah keheningan malam, di puncak tertinggi Jakarta, dua pasang mata itu saling menatap. Tak ada lagi jabatan, tak ada lagi status sosial. Yang ada hanyalah Adelia, seorang wanita yang memanggul beban warisan, dan Bagas, seorang pria yang berjuang demi sebuah janji. Udara di antara mereka terasa syarat dengan listrik emosional yang tak terucapkan. Adelia bisa melihat kedalaman jiwa di mata Bagas, dan Bagas bisa melihat kehangatan yang tersembunyi di balik tatapan Adelia. Sebuah percikan api telah menyala di antara tumpukan dokumen dan angka-angka. Percikan yang bisa menghangatkan dua hati yang kesepian, atau membakar seluruh rahasia mereka hingga menjadi abu. Dan sayangnya, di sudut gelap gedung itu, ada orang lain yang sedang sibuk mengumpulkan bahan bakar untuk menyulut api itu menjadi kebakaran hebat. Kecurigaan Reza Wijoyo kini telah bermetastasis menjadi sebuah obsesi. Setiap kali ia melihat Adelia dan konsultan misteriusnya, itu berbicara dengan akrab di sudut ruangan, atau melihat bagaimana Adelia menatap pria itu dengan sorot mata yang tak pernah ia berikan pada orang lain, sebuah api cemburu dan amarah membakar dirinya. Ia yakin 100% ada sesuatu yang salah, sebuah skandal yang disembunyikan di depan mata semua orang. Dan ia, Reza, akan menjadi orang yang membongkarnya. Karena penyelidikan internal tidak membuahkan hasil, Reza memutuskan untuk bermain kotor. Ia menyewa jasa seorang detektif swasta rendahan, seorang pria yang biasa menangani kasus perselingkuhan murahan. Modalnya hanya satu, nama lengkap, Bagas Pratama, dan sebuah foto buram yang ia ambil diam-diam menggunakan ponselnya. Perintahnya singkat dan jelas, saya mau tahu semua tentang orang ini. Latar belakangnya, keluarganya, pendidikannya, sampai ke akar-akarnya. Jangan ada yang terlewat. Hanya butuh beberapa hari bagi sang detektif untuk kembali dengan sebuah map coklat tipis. Reza menerimanya di lobi sebuah hotel, jauh dari mata-mata kantor. Dengan jantung berdebar karena antisipasi, ia membuka map itu. Lembar pertama adalah foto kamar kos Bagas yang sempit dan kumuh. Reza tersenyum sinis. Lembar kedua adalah salinan ijazah SMA Bagas. Hanya SMA. Tidak ada gelar sarjana, apalagi dari luar negeri. Senyum Reza semakin lebar. Lembar ketiga adalah data kepegawaian Bagas di Gigacorp, yang dicuri oleh sang detektif dari oknum personalia. Di sana tertulis dengan jelas jabatannya, petugas kebersihan. Inilah bomnya. Konsultan jenius yang dipuja-puja Adelia ternyata hanyalah seorang OB. Namun, halaman terakhirlah yang menjadi paku di peti mati rahasia mereka. Data keluarga. Yatim piatu. Satu-satunya kerabat yang masih hidup, seorang adik perempuan bernama Dina Pratama. Dan di bawah nama itu, ada sebuah catatan kecil. Pasien penderita kelainan katup jantung, sedang dalam perawatan intensif dan menunggu jadwal operasi besar. Di titik ini, orang normal mungkin akan merasakan sedikit iba. Tapi Reza tidak. Matanya justru berbinar penuh kemenangan. Ia tidak melihat ini sebagai kisah perjuangan seorang kakak. Ia melihatnya sebagai sebuah motif, sebuah kelemahan, sebuah senjata pamungkas. Semua kepingan puzzle kini menyatu dalam benaknya yang licik. Ah, jadi ini permainannya, gumam Reza pada dirinya sendiri. Si OB butuh uang untuk pengobatan adiknya,
dan si Ratu Es butuh boneka pintar yang bisa ia kendalikan. Hubungan simbiosis mutualisme yang sungguh manis dan menjijikkan. Reza kini memegang semua kartu di tangannya. Ia tidak akan menggunakan informasi ini sekarang. Tidak. Itu terlalu remeh. Ia akan menyimpannya untuk momen yang paling tepat. Momen yang paling krusial, di mana ia bisa meledakkannya di tengah panggung utama. Ia akan menghancurkan Bagas, mempermalukan Adelia, dan menggagalkan proyek Nusantara Global dalam satu serangan telak di hadapan semua investor. Reza menutup map itu dengan senyum seekor predator yang telah mengunci mangsanya. Ia memegang kebenaran, namun ia akan membungkusnya dengan narasi fitnah yang paling keji. Panggung untuk drama kehancuran mereka telah ia siapkan. Dan ia sudah tidak sabar untuk menjadi bintang utamanya. Inilah hari penentuan. Ruang rapat utama Gigacorp Tower telah disulap menjadi sebuah panggung diplomasi bisnis tingkat tinggi. Seluruh perwakilan utama dari konsorsium Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Uni Emirat Arab duduk mengelilingi meja raksasa. Di udara, tergantung harapan, ambisi, dan uang senilai triliunan rupiah. Di depan, Adelia Larasati berdiri dengan penuh wibawa, memimpin presentasi dengan brilian. Di sisinya, berdiri Bagas, bukan lagi di belakang, tapi sejajar. Mengenakan setelan terbaiknya, ia bukan lagi penerjemah, melainkan mitra, seorang penasihat ahli yang menjawab setiap pertanyaan teknis yang rumit dengan ketenangan dan kecerdasan yang memukau. Mereka adalah tim yang sempurna. Sinergi di antara mereka begitu kuat, membuat para investor mengangguk-angguk kagum. Kesepakatan itu sudah di depan mata. Senyum kepuasan mulai terukir di wajah para direksi Gigacorp yang duduk di barisan belakang. Tepat saat Adelia hendak menyampaikan kalimat penutup, sebuah suara memecah kesempurnaan momen itu. Tunggu. Semua mata menoleh ke sumber suara. Reza Wijoyo berdiri dari kursinya, wajahnya menyeringai penuh kemenangan. Ia berjalan perlahan ke depan ruangan, tatapannya menyala-nyala penuh kebencian. Tuan-tuan yang terhormat, sapanya dengan nada teatrikal kepada para investor. Sebelum pena Anda menyentuh kertas kontrak itu, ada sebuah kebenaran kecil yang perlu Anda ketahui tentang integritas Gigacorp, dan tentang penilaian luar biasa dari CEO kita yang terhormat, Ibu Adelia Larasati. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Adelia merasakan firasat buruk yang membuat darahnya terasa dingin. Reza mengulurkan tangannya, jarinya menunjuk lurus dan menghina ke arah Bagas. Pria ini, katanya, suaranya lantang dan penuh cemooh. Pria yang Anda kagumi sebagai Tuan Pratama, sang penasihat jenius, saya perkenalkan pada Anda. Nama aslinya Bagas Pratama, jabatan resminya di perusahaan kami adalah Office Bu. Kata-kata itu meledak seperti bom. Reza melemparkan sebuah map ke tengah meja. Di dalam situ ada semua buktinya. Salinan kontrak kerjanya sebagai petugas kebersihan, ijazah terakhirnya yang hanya SMA. Anda semua, para pebisnis terhormat dari seluruh dunia, telah dibohongi mentah-mentah oleh seorang pesuruh. Suara gumaman kaget dan tak percaya langsung terdengar dari meja investor. Mereka saling berpandangan, wajah mereka yang tadinya ramah kini berubah menjadi keras dan penuh selidik. Reza belum selesai. Ia membalikkan badannya ke arah Adelia yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Dan Anda, Adelia, lanjutnya dengan nada sadis. Melakukan penipuan korporat sebesar ini? Apa alasan Anda? Apakah karena Anda punya hubungan khusus dengan OB ini? Ataukah Anda begitu keji memanfaatkan keputusasaannya karena ia mati-matian butuh uang untuk membiayai operasi jantung adiknya yang sekarat? Tuduhan terakhir itu adalah tikaman paling kejam. Bagas tersentak seolah baru saja dihantam palu godam. Rahasia terbesarnya, perjuangan sucinya untuk Dina, kini diobral murah dan dijadikan senjata fitnah di depan semua orang. Dalam sekejap, ruang rapat itu berubah menjadi arena pengadilan. Tuduhan Reza yang beracun menggantung di udara, lebih tajam dari pedang. Adelia terpojok, Bagas terhina, dan proyek triliunan rupiah itu kini retak, siap hancur berkeping-keping. Seluruh dunia mereka seakan runtuh dalam hitungan detik. Semua mata kini tertuju pada mereka, menunggu. Di tengah reruntuhan reputasinya, Adelia menatap Bagas. Ia melihat pemuda itu tersentak, terluka oleh serangan keji Reza yang menyeret nama adiknya.
Sesuatu di dalam diri Adelia patah, bukan karena takut, tapi karena amarah yang membara. Ia tidak akan membiarkan Reza menang. Ia tidak akan mengorbankan Bagas untuk menyelamatkan dirinya. Ia baru saja akan melangkah maju untuk membela Bagas saat pemuda itu dengan lembut mengangkat tangannya, sebuah gestur yang memintanya untuk diam. Kemudian, Bagas melangkah maju. Seluruh rasa takut dan keraguan di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Ia tidak menatap Reza. Ia menatap langsung ke mata para investor. Ia pertama-tama menoleh pada delegasi Jerman. Dalam bahasa Jerman yang sempurna dan tegas, ia berkata, "Tuan Schmidt, apa yang dikatakan Tuan Reza memang benar. Saya pernah membersihkan lantai di gedung ini. Tapi apakah noda di lantai lebih penting daripada kesalahan angka dalam sebuah proposal? Nilai seseorang tidak terletak pada seragam yang ia kenakan, melainkan pada integritas dan kemampuan otaknya. Dan otak saya mengatakan, proyek ini adalah investasi paling solid yang akan Anda buat tahun ini." Ia lalu berbalik ke arah delegasi Jepang dan membungkuk dalam-dalam. "Watanabe sama," ucapnya dalam bahasa Jepang yang sopan. "Di negara Anda, ada filosofi kehormatan Bushido. Izinkan saya bertanya, manakah yang lebih tidak terhormat? Seorang petugas kebersihan yang bekerja keras dan jujur? Ataukah seorang manajer yang mencoba menjatuhkan rekan kerjanya sendiri, demi ambisi pribadi dan merusak nama baik perusahaannya di mata tamu terhormat?" Selanjutnya, ia menatap perwakilan dari Korea Selatan. Dalam bahasa Korea yang penuh semangat, ia berkata, "Para direktur sekalian, saya memang tidak punya gelar dari universitas ternama. Tapi saya punya sesuatu yang lebih penting, semangat juang. Saya mempelajari setiap detail proyek ini karena saya percaya padanya. Ibu Adelia tidak menipu Anda. Beliau justru menunjukkan kepemimpinan sejati, kemampuan untuk melihat potensi di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun." Terakhir, ia menghadap investor dari Uni Emirat Arab. Dalam bahasa Arab yang fasih, ia menutup, "Tuan-tuan yang terhormat, Tuhan menciptakan manusia setara. Hanya amal dan perbuatannya yang membedakan. Proyek ini adalah amal kita bersama untuk masa depan. Jangan biarkan fitnah merusak niat baik kita." Ruangan itu hening seketika. Para investor tidak lagi menatap dengan curiga, melainkan dengan kekaguman yang tak terhingga. Mereka baru saja menyaksikan bukan sekadar pembelaan diri, melainkan sebuah demonstrasi kecerdasan, karakter, dan semangat yang luar biasa. Melihat keberanian Bagas, Adelia merasakan gelombang kekuatan baru. Ia melangkah maju dan berdiri di samping Bagas. Bahu mereka nyaris bersentuhan. Suaranya lantang dan jernih, tanpa sedikit pun keraguan. "Tuan-tuan," katanya, "saya tidak akan meminta maaf karena telah memberikan yang terbaik untuk proyek ini. Dan yang terbaik itu adalah Bagas Pratama. Kebenaran telah terungkap. Benar, ia adalah staf kebersihan kami. Dan itu justru membuktikan poin saya. Gigacorp adalah tempat di mana talenta dihargai, tidak peduli dari mana ia berasal. Jika Anda masih meragukan penilaian saya, jika Anda lebih percaya pada jabatan daripada hasil kerja nyata, maka pintu keluar ada di sebelah sana." Ancaman itu, pertaruhan, semua atau tidak sama sekali, itu menggantung di udara. Di hadapan para investor kini tidak lagi berdiri seorang CEO yang panik dan seorang OB yang terhina. Di hadapan mereka berdiri dua singa, bahu-membahu, siap bertarung. Reza, yang beberapa menit lalu merasa di puncak dunia, kini hanya bisa menatap nanar, tidak percaya bagaimana serangannya yang sempurna bisa dibalikan dengan begitu telak. Keheningan setelah ultimatum Adelia terasa begitu pekat. Nasib proyek triliunan rupiah itu kini bergantung pada satu keputusan. Reza menahan napas, masih berharap para investor akan melihat ini sebagai sebuah skandal. Lalu, Tuan Schmidt dari Jerman berdiri. Ia merapikan jasnya, dan bukannya berjalan ke arah pintu keluar, ia justru berjalan ke arah Adelia dan Bagas. Ia mengulurkan tangannya pada Bagas. "Tuan Pratama," katanya dalam bahasa Inggris agar semua orang mengerti, "karakter Anda jauh lebih mengesankan daripada CV manapun yang pernah saya baca. Dan Anda, Nona Adelia," ia beralih pada Adelia sambil menjabat tangannya, "kemampuan Anda untuk menemukan dan mempercayai talenta seperti ini menunjukkan Anda adalah pemimpin yang kami cari. Kami ikut." Satu persatu, perwakilan lain mengikuti.
Watanabe sama dari Jepang membungkuk dalam-dalam pada Bagas, sebuah gestur penghormatan tertinggi. Investor dari Korea dan Uni Emirat Arab tersenyum lebar dan menegaskan komitmen mereka. Kesepakatan itu tidak hanya selamat, tapi justru diperkuat oleh fondasi rasa hormat yang baru saja terbangun. Kontrak pun ditandatangani di tengah suasana lega yang luar biasa. Sementara Adelia dan Bagas menerima ucapan selamat, nasib Reza Wijoyo diputuskan dalam bisikan dingin. Salah seorang direktur senior Gigacorp menghampirinya yang masih berdiri mematung karena syok. "Reza," ucapnya pelan namun mematikan. "Bersihkan mejamu malam ini. Mulai besok, kartu aksesmu tidak akan berfungsi lagi." Tak ada perdebatan. Tak ada pembelaan. Permainannya telah berakhir. Ia pun berjalan keluar dari ruangan itu sebagai pecundang, ditelan oleh bayangannya sendiri. Malamnya, setelah semua perayaan kecil usai dan kantor kembali senyap, Adelia mengajak Bagas ke satu tempat, atap gedung Gigacorp. Di bawah langit Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap, hanya berdua diterpa angin malam, semua topeng akhirnya dilepaskan. "Terima kasih," ucap Adelia, suaranya tulus, tanpa sedikit pun nada seorang atasan. "Kamu bukan hanya menyelamatkan proyek ini, Bagas. Kamu menyelamatkan aku." Bagas tersenyum menatap lampu kota yang berkelip. "Kita menyelamatkannya bersama." "Aku harus tahu," lanjut Adelia, "tentang adikmu. Apakah benar apa yang dikatakan Reza?" Di sanalah, di atap tertinggi Jakarta, Bagas akhirnya menceritakan segalanya. Tentang Dina, tentang penyakitnya, tentang janjinya, tentang keputusasaannya mencari uang, dan bagaimana tawaran Adelia malam itu adalah jawaban atas doa-doanya. Ia bercerita bukan sebagai karyawan, tapi sebagai seorang kakak yang mencintai adiknya lebih dari apapun. Mendengar seluruh kisah pengorbanan itu, Adelia merasa hatinya luluh. Semua kekagumannya pada kecerdasan Bagas kini melebur dengan rasa hormat yang mendalam pada karakternya. Ia melangkah mendekat, jarak di antara mereka kini hanya beberapa senti. "Selama ini aku salah," bisik Adelia, matanya berkaca-kaca. "Aku menilai orang dari gelar dan jabatan. Aku membangun tembok di sekelilingku. Tapi kamu datang dan menghancurkan semua tembok itu. Kamu mengajariku apa artinya menjadi manusia yang sebenarnya." Ia memberanikan diri menatap lurus ke mata Bagas. "Aku rasa tidak. Aku yakin. Aku jatuh cinta padamu, Bagas Pratama." Bagas tertegun sesaat, lalu seulas senyum paling tulus yang pernah ia berikan terukir di wajahnya. "Saya juga sudah lama merasakannya, Bu Adelia." "Panggil aku Adelia," potongnya lembut. "Saya juga jatuh cinta padamu, Adelia." Di atap tertinggi Jakarta, di bawah tatapan ribuan bintang buatan manusia, dua hati yang tadinya terpisah oleh jurang status sosial akhirnya menemukan jalan pulang. Tak ada lagi kontrak, tak ada lagi rahasia. Yang tersisa hanyalah sebuah pengakuan tulus yang akan menjadi fondasi dari babak baru kehidupan mereka. Sebuah babak yang akan mereka tulis bersama. 1 tahun kemudian, gemerlap Jakarta dari jendela Gigacorp Tower masih sama, namun bagi orang-orang di dalamnya, segalanya telah berubah. Proyek Nusantara Global berjalan dengan kesuksesan yang melampaui ekspektasi paling liar sekalipun, menjadi standar baru dalam kolaborasi bisnis internasional di Asia Tenggara. Di salah satu sudut kantor eksekutif, terdapat sebuah ruangan baru dengan papan nama berkilauan, Bagas Pratama, Kepala Divisi Hubungan Internasional. Di dalamnya, Bagas tidak lagi mengenakan seragam biru, melainkan setelan jas yang pas di badan, yang ia kenakan bukan sebagai penyamaran, melainkan sebagai cerminan dari posisinya. Pengangkatannya sempat menjadi buah bibir, namun kemampuannya yang fenomenal dalam mengamankan dua kesepakatan besar lainnya dengan klien dari Rusia dan Brazil dengan cepat membungkam semua keraguan. Ia telah membuktikan nilainya, bukan dengan ijazah, melainkan dengan hasil nyata. Namun, kemenangan terbesarnya tidak berada di dalam gedung ini. Di sebuah taman kota yang asri di akhir pekan, terlihat Bagas dan Adelia sedang tertawa lepas. Di antara mereka, berlarian seorang gadis remaja yang ceria dan penuh energi, mengejar kupu-kupu. Itulah Dina. Operasinya telah berhasil dengan sukses beberapa bulan yang lalu. Wajahnya tidak lagi pucat, dan napasnya tidak lagi berat. Ia sehat, bahagia, dan kini memandang Adelia bukan sebagai bos kakaknya,
melainkan sebagai calon kakak ipar yang ia sayangi. "Mbak Adelia, lihat deh. Mas Bagas kalau senyum-senyum sendiri gitu aneh ya," goda Dina, yang disambut cubitan gemas di pipi oleh Adelia. Malam harinya, kembali di puncak Gigacorp Tower, Bagas dan Adelia berdiri berdampingan di depan jendela raksasa, menatap pemandangan yang sama di mana pengakuan hati mereka dulu terucap. Tangan mereka kini saling bertautan, hangat dan erat. "Dulu, aku melihat semua ini sebagai beban warisan," bisik Adelia, menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. "Sekarang, aku melihatnya sebagai kesempatan tanpa batas. Karena sekarang kita melihatnya bersama," balas Bagas lembut. Ia lalu tersenyum. "Jadi, Adelia Larasati, kapan kita akan menepati janjiku pada Dina untuk memulai perjalanan keliling dunia kita dari Spanyol?" Adelia tertawa, sebuah tawa lepas yang kini menjadi musik terindah di telinga Bagas. "Secepatnya," jawabnya. "Tapi kali ini, biar aku yang bayar tiketnya." Kisah mereka mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga. Bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh seragam yang ia pakai atau jabatan yang ia sandang. Kecerdasan, ketulusan, dan keberanian hati adalah aset yang paling tak ternilai. Dan cinta sejati adalah bahasa universal yang mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Karena di panggung kehidupan, peran yang paling penting bukanlah yang tertulis di kartu nama, melainkan yang terukir abadi di dalam hati. Terima kasih telah menemani perjalanan Bagas dan Adelia dari awal hingga akhir di channel Ken Arok Productions. Kisah mereka telah selesai, namun masih banyak kisah-kisah luar biasa lainnya yang menanti untuk diceritakan. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jejak cinta Anda dengan menekan tombol like, bagikan kebahagiaan ini kepada teman-teman Anda, dan tentu saja, pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan karya kami selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah percaya pada keajaiban di tempat yang tak terduga.